Shalom saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam channel Outlook Teologi ini. Dalam seri sebelumnya kita sudah mengulas tentang darah Kristus yang terdapat dalam ayat 8 dari 1 Yohanes pasal 5, sambil sengaja mengabaikan ayat 7, sehingga terbaca, sebab ada 3 yang memberi kesaksian, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Karena tidak mengikut sertakan ayat 7, maka terasa ada sesuatu ganjelan samar-samar di sini, bukan? Isi firman itu sangat-sangat vital karena kesaksian yang sah dan kesaksiannya dahsyat. Namun agak aneh tanda kutip semata-mata karena roh yang pribadi kok disejajarkan dengan air dan darah yang benda, dan kesaksian ketiganya kok adalah satu. Satu yang apa? Roh memang sosok pribadi. Sang sumber kesaksian ini yang mempunyai pikiran, emosi, dan kehendak, maka dia pribadi, yaitu kapasitas-kapasitas yang memang disyaratkan sebagai penyaksi. Tidak demikian dengan air dan darah, bukan? Berbicara tentang kesaksian dalam ayat ini, para teolog memahaminya sebagai kesaksian roh, air, darah yang satu paham, sepakat. Nah, in agreement, yaitu tentang Yesus sebagai Son of God yang Bapa utus ke bumi. Oke, ya. Tetapi sesungguhnya itu belum utuh seluruh kesaksiannya. Melainkan harus ditekankan lagi bahwa itu adalah kesaksian ilahiyah, di mana Sang Anak yang Bapa utus ke bumi itu adalah pula berasal dari kesatuan trio pribadi ilahi di surga, Bapa, Anak, Roh Kudus, alias satu pribadi dari Tuhan Tritunggal. Maka inilah sebuah kesaksian yang luar biasa, karena sekaligus turut mengungkapkan rahasia kesatuan ayat 7 dengan 8 ini secara koheren dan tidak terpisahkan. Walau selama berabad-abad ini telah dipisahkan oleh sebagian teolog-teolog dan dijadikan ajang kontroversial panas di antara mereka, yang dikenal dengan istilah koma Yohanium atau disingkat koma, di mana koma ini dianggap bukan ayat otentik, melainkan teks sisipan akibat error penyalinan kitab suci secara berantai terus-menerus berulang-ulang. Mari kita baca kedua ayatnya dengan seksama. 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Nah, saudaraku, ini slide-nya menunjukkan teksnya ini terdiri dari 2 ayat 7 dan 8. Ada yang diberi tanda kurung. Ini dari terjemahan LAI. Nah, saya membedakannya dengan huruf biru dengan huruf merah. Tertulis sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Kemudian yang huruf biru, di dalam surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ini adalah bermasalah dianggap, kemudian menjadi kontroversial yang luar biasa. Jadi apa yang kita mau katakan? Terjemahan baru LAI ini memberi tanda kurung itu menandai adanya 2 statement yang berbeda. Trio yang pertama, saksi yang ketiga yang pertama, mewakili kesaksian di surga, yaitu dengan tanda huruf biru kita ya. Teks yang dianggap bermasalah yang disebut koma itu dia, yaitu kesaksian oleh trio Bapa, Firman, Roh Kudus yang sosok-sosoknya adalah satu atau esa. Sedangkan trio yang kedua mewakili kesaksian di bumi. Jadi ada trio pertama saksi di surga, trio yang kedua saksi di bumi. Dengan huruf merah itu adalah roh, air, dan darah yang diakui keabsahannya oleh semua teolog. Kalau ini tidak ada masalah. Dan trio roh, air, dan darah inilah yang semua teolog menegaskannya sebagai kesaksian yang sepakat, sepaham, in agreement tadi. Jadi disitulah kontroversinya dari koma yang diperdebatkan di antara 2 kubu besar di dunia ini, di antara teolog-teolog, kubu King James dan kubu NIV sejak dulu loh hingga kini, masing-masing dengan puluhan argumentasi
puluhan asumsi, spekulasi bahkan canggih-canggih. Namun seperti yang sudah kita katakan tegas-tegas dalam seri Outlook Teologi sebelumnya, bahwa dengan atau tanpa koma, keberadaan Tuhan Alkitab yang Tritunggal itu tidak terusik kepada kita sama sekali. Bukti dan konsep-konsep Tuhan Tritunggal itu justru sudah bertaburan di seluruh Alkitab, baik PL maupun PB. Nah, malahan kesaksian ayat 7 koma yang selama ini dianggap misterius, kurang otentik dianggapnya, terlalu surgawi atau bagaimana ya. Kini ayat 7 yang disebut koma itu, yang sempat dicurigai itu, justru mendapatkan penerangan ilahi yang valid, mulus dari kesaksian di bumi di ayat 8. Karena rancangan God sejak awal di dalam kedatangan trio saksi roh, air, dan darah di bumi, memanglah untuk memberikan kesaksian yang utuh, sepaham, sepakat tentang Sang Anak yang Bapa utus itu adalah dalam kesatuan trio ilahi Bapa, Firman, Roh Kudus. Persis seperti bunyinya ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, bukankah begitu? Mari kita simak baik-baik beberapa slide berikut. Ini adalah kesaksian yang saya sebut kesaksian pertama dan kedua untuk air dan untuk roh. Air di sini kita tahu adalah simbolisasi event pembaptisan Yesus, menandai awal misi pelayanannya. Jadi apa kesaksian air di sini? Ini jelas-jelas kesaksian dahsyat, ya bukan? Kehadiran trio pribadi ilahi serentak, Bapa hadir, Anak hadir, Roh Kudus hadir, diwujudkan oleh God Tritunggal secara video maupun audio. Video itu tampak, Yohanes Pembaptis itu tampak semuanya. Bapa dengan suara, langit terbuka, suara, kemudian Anak ya di depannya untuk dibaptis, Roh Kudus itu di atas Sang Anak. Jadi video maupun audio sudah dipahamkan atau diperlihatkan trio pribadi ilahi serentak. Sekarang roh adalah kebenaran. 1 Yohanes 5 ayat 6 itu kalau kita baca di depannya, roh itu ada di mana-mana. Jadi saksi yang benar atas kesatuan trio pribadi ilahi bersama dengan dirinya sendiri dalam event air itu. Nah, kesaksian ini sepakat dan senapas juga dengan Nabi Yesaya punya nubuat. Yesaya 48:16 dikatakan, dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan YHWH mengutus aku dengan rohnya. Air dan roh sudah memperlihatkan keberadaan Tuhan kita yang Tritunggal. Kini menyusul kesaksian darah. Alkitab sering berbicara dengan kata-kata simbol penggambaran. Misalnya kita lihat di kitab Kejadian, menjadi satu daging waktu penciptaan Adam dan Hawa. Nah, itu kan penggambaran daging ya. Nah, di sini air, kemudian darah. Nah, yang maksudnya mengistilahkan sepotong benda atau event kejadian untuk merujukkan kepada maksud keseluruhannya. Maksud saya, ambillah contoh ya, bahasa Indonesia juga bagus sekali, ada contohnya. Itu mana kok nggak tampak batang hidungnya? Itu sebagian batang hidung itu merujuk kepada seluruh dirinya, kok nggak tampak, kok nggak nongol gitu ya. Nah, itu misalnya begitu. Jadi daging, air, darah itu mengistilahkan sepotong ya, tetapi merujukkan kepada maksud keseluruhannya. Kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 6 ya, yang oleh Rasul Yohanes diistilahkannya sebagai air dan darah. Bahkan ditekankan ulang sampai 2 kali loh, demi menunjukkan pentingnya maksud istilah tersebut. Saya baca ya, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberikan kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Jadi roh ini ya kesaksiannya dahsyatnya. Dia ada di mana-mana, ada di surga, ada di bumi, memberikan kesaksian yang utuh. Air dan darah di sini istilahnya berbicara tentang apa?
tentang seluruh misi sejak pekerjaan dan pelayanan Yesus, mulai dari pembaptisan air itu sampai kepada titik kematiannya dengan darah yang disalib ya. Dan rohlah yang memberi kesaksian atas air dan darah ini, karena dia ada di mana-mana dan kapanpun. Yang ini bahkan lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Yohanes 5 ayat 36 dan 37a. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Nah, ini dia. Jadi kesaksian air dan darah itu adalah kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes yang hanya air. Segala pekerjaan yang Bapa serahkan untuk Yesus lakukan di bumi, itulah dia kesaksian air dan darah. Bahkan lebih penting dikatakan ya daripada kesaksian Nabi Yohanes. Padahal Yohanes sudah dinyatakan oleh Yesus sebagai nabi di atas segala nabi lah. Matius 11 ayat 9 ya. Dan ia telah menyaksikan semua yang penting yang disebut sebagai kesaksian air tadi itu. Yaitu tatkala Bapa dalam bentuk suara dari langit, anak di depannya untuk dibaptis, Roh Kudus itu merpati yang turun ke anak itu ditampakkan saat Yesus dibaptis. Jadi ya Yohanes memberikan kesaksian air, namun rohlah yang memberi kesaksian air dan darah, yang Yesus katakan sebagai lebih penting. Mari kita bahas ini dengan mulai dari ayat 6. Kenapa ayat 6? Karena ini memang ditekankan oleh Yohanes. Sang anak datang dengan air dan darah, ini slide-nya ya. Adalah penegasan ulang Yohanes untuk menampik ajaran Gnostik sesat yang marak di kala itu. Yaitu tatkala itu dikatakan oleh Gnostik ini bahwa keilahian Kristus sebagai sang anak itu hanya diturunkan kepada manusia Yesus. Ya, jadi selama sebelumnya itu manusia. Nah, hanya pada waktu dibaptis itulah mulai diturunkan ya keilahian sang anak itu di saat pembaptisannya. Kemudian keilahian ini meninggalkan Yesus tatkala disalib. Sehingga yang mati itu adalah murni jasad Yesus yang manusia dalam darah manusianya, bukan dalam darah Kristus sebagai God-man. Nah, inilah yang mau ditekankan oleh Rasul Yohanes terhadap kaum Gnostik yang beranggapan salah bahwa darah Kristus yang tercurah itu jadinya hanya darah insani Yesus, bukan darah ilahiyah lagi, yang benar-benar berkuasa sepenuh untuk menghapus, menebus seluruh dosa umat manusia di segala zaman. Ingat, Yesus menyerahkan nyawa atau roh ilahinya kepada Bapanya hanya di titik nafas paling akhir, yaitu di Lukas 23:46, bukan pada waktu mau disalib. Nah, sekarang slide berikutnya, kesaksian air dan darah. Dalam 1 Yohanes 5:6, air dan darah ini sengaja ditekankan ulang. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Nah, kesaksian air oleh Yohanes. Ya. Apa yang disaksikannya? Anak yang diutus Bapa dengan rohnya dalam tataran Tuhan Tritunggal. Ya, sama dengan Yesaya 48:16 tadi ya. Nah, tapi kesaksian air dan darah adalah segenap misi dan karya Yesus di dunia hingga titik darah kematiannya yang terakhir disalib. Dan ini hanya bisa disaksikan roh secara menyeluruh. Nah, kita lihat ini. Kesaksian roh itu ya dahsyat. Itu adalah kebenaran, saksi atas seluruh kebenaran. Bisa dilihat di Yohanes 16:8 atau 13, 1 Yohanes 5:6, Mazmur 139, 7 dan 8, termasuk menyaksikan air dan semua lainnya juga kesatuan trio pribadi God, Bapa,
Anak, Roh Kudus. Ya, banyak ayatnya itu bisa dilihat di slide ini. Kesaksian roh yang lebih penting, air dan darah, yaitu seluruh misi dan pekerjaan Yesus di bumi. Matius 3:11, Yohanes 5:37 ya. Itu termasuk kematian dan kebangkitan Kristus kembali. Kematian dan kebangkitan Kristus itu dalam satu paket. Itu dilakukan oleh siapa? Oleh 3 pusat hidup, yaitu Bapa yang hidup, Sang Hidup, Anak Sang Hidup, Roh Kudus Sang Hidup. Bukan oleh satu Yesus saja. Coba baca ya, kita mau singkatkan aja. Galatia 1:1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Elohim, Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, Bapa yang membangkitkan. Yohanes 2:19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Aku, Yesus, akan mendirikannya kembali. Itu bait Tuhan itu diistilahkan bagi dirinya sendiri, bukan? Itu adalah tanda Nabi Yunus yang 3 hari 3 malam kemudian dia dibangkitkan oleh Yesus. Roma 8:11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Rohnya yang membangkitkan. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pusat hidup itu ya serentak membangkitkan, bukan hanya satu. Karena ia ini indwelling, menyatu, tetapi memang bisa dibedakan peran dan pribadi. Nah, itu makanya bisa hidup terus. Walaupun satu meninggal atau mati, Yesus ya. Tetapi kalau hanya satu pribadi, tidak ada lagi yang mau diserahkan nyawa kepada siapa. Yesus kan bilang, Bapa terimalah nyawaku. Diterimakan oleh siapa? Terus ya mati kalau satu itu. Karena tidak ada yang lain. Tapi ini ada. Dalam kesatuan yang lain, di dalam alam roh yang tidak kita mengerti seutuhnya, itu sama-sama bekerja untuk kebangkitan Yesus. Maka God yang Esa kita ini bukanlah God singular mutlak seperti Tuhan unitarian yang cuma satu pusat hidup, yang kalau sekali mati ya mati. Tidak bisa, maha kuasa ya. Maha kuasa kalau mati tidak maha kuasa lagi. Jangan ditambah-tambah dengan premis-premis yang lain yang berlawanan dengan premis inti. Premis intinya kalau mati ya satu pribadi ya mati. Sebab mati ya mati, tak terkoneksi dengan pribadi manapun lainnya yang memang tidak ada lagi. Nyawanya tidak bisa diserahkan kepada pusat hidup plural lainnya. Dengan berseru, ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Itu Lukas 23:46. Jadi tak ada yang terima dan tak ada yang bangkit kembali. Kalau memang dia satu pribadi. Bagaimana kini ya? Dengan koma. 1 Yohanes 5:7. Ini kesaksian ketiga pribadi sorga. Itu bagaimana statusnya? Kok dianggap sebagai sisipan, tidak otentik? Walau perdebatan kontroversial ini di antara dua kubu teolog. Yang tadi kita bilang King James kubu, NIV kubu, ya wah itu seru. Namun kita sebagai anak Tuhan pasti sependapat bahwa kesaksian apa saja yang telah disepakati di bumi oleh roh, air, dan darah tadi di ayat 8, itu pastilah juga sudah disepakati di surga oleh Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Masa itu ya rohnya sama di surga dan di bumi, roh dan air dan darah sudah menyaksikan begini-begini, malah di surga itu menyaksikan lain atau bagaimana? Mustahil kan? Nah, apa-apa yang benar dan yang God kehendaki terjadi di bumi, bukankah telah duluan dipetakan dan dipersaksikan di surga secara rohaniah? Kita semua sepakat itu pasti sama, in agreement ya. Roh yang menjadi saksi kebenaran di bumi tentulah memberi kesaksian yang sama bersama-sama dengan Bapa dan Anak atau Firman di surga. Tak ada yang berbeda kesaksian. Ketiga persona ilahi
itu sesama indwelling, yang dulu kita katakan seia, sekata, sehati, sepikiran, setindakan, setujuan, macam-macam itu ya, itu indwelling. Jadi kita sekarang lihat di zaman Musa, itu juga dikatakan langit dan bumi. Dari langit ia membiarkan engkau mendengar suaranya, tapi di bumi ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar. Nah, lihat Ulangan 4 ayat 36. Dan di zaman Daud ia mengatakan apa? YHWH melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi. Dan kita ingat Yesus mengajari kita berdoa apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat 10. God berseru dari langit kepada anaknya di bumi yang disaksikan oleh Roh Kudus, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi roh di bumi sama dengan roh di surga sama dengan kesaksiannya tentang Tuhan Tritunggal. Luar biasa. Jadi apakah kesaksian roh, air, dan darah di bumi? Dan apakah kesaksian Bapa, Firman, dan Roh Kudus di surga? Persis seperti yang dicatat dalam surat 1 Yohanes 5 yang utuh untuk ayat 7 dan 8. Tanpa ada kontroversi, tanpa apapun juga yang berlainan. Melainkan keduanya ayatnya justru utuh berbunyi, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ya, adalah satu, jangan diubah menjadi adalah sama gitu, tidak. 3 pribadi di surga, 3 pribadi menyatu. Kesaksian di dunia, di bumi juga in agreement ya, adalah satu ketiganya. Maka teolog-teolog yang pro terhadap keotentikan dan keutuhan kedua ayat ini mengklaim apa? Dia mengatakan dengan sangat ringkas, tidak ada alasan yang solid untuk menerima koma Yohanium itu sebagai hal yang kurang dari ayat pewahyuan. Jadi teolog-teolog memang terbiasa mengobsesikan dirinya untuk berdebat dan mempertentangkan isu teologis ya, termasuk yang koma 1 ini, hanya atas garis suposisi dari keilmiahan bukti-bukti yang tak berfinal alias kontroversial, namun mereka lupa menggali hakikat 3 kesaksian dahsyat seperti yang kita katakan di atas ya, yang sudah diberikan oleh roh, air, dan darah di bumi. Yang ketiganya adalah satu, yang setiap kalinya justru merujuk kepada kesatuan trio Bapa, Anak, Roh Kudus yang ilahi itu di ayat 7. Jadi sekarang kita bisa melihat gambar ini. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Anda usah kurung-kurung lagi lah. Itu utuh, itu benar, itu kesaksian bumi dan surga. Amin. Hanya darah Kristus yang punya power pengampunan dosa dan pendamaian umat dengan Tuhan penciptanya. Itulah darah anak domba Elohim yang hidup. Darah Kristus yang dirinya dibangkitkan oleh power kuasa trio ilahi Tuhan Tritunggal serentak. Itulah sebabnya dalam PL sebelum ada darah Kristus ini, Tuhan memperkenalkan di PL-nya darah binatang sebagai penyembahan antar waktu selak hingga darah Kristus tiba. Sekarang kita lihat banyak sekali orang mempergunakan atau melakukan penyembahan-penyembahan dengan cara yang salah. Mulai dari Habel dengan Kain itu contohnya di sini. Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Itu Kejadian 4 ayat 5. Karena sembarangan ya menganggap bahwa itu boleh-boleh aja. Padahal Tuhan telah menetapkan darah Kristus yang sementara di PL itu lalu disimbolkan atau disyaratkan penggantinya adalah darah binatang. Begitu pula lalu dikesankan atau lebih diperjelas pada waktu Abraham. Nah, itu adalah ilustrasi bagaimana anak domba itu adalah anak domba yang sejatinya adalah bukan binatang tetapi anak domba Elohim, yaitu Kristus sendiri yang nantinya disalib.
yang darahnya dicucurkan, yang mempunyai kuasa untuk penebusan, ya. Nah, tetapi dunia tetap nggak tahu dari mana ceritanya, tetap darah untuk pendekatan kepada Tuhan mereka masing-masing. Ritual sembelihan darah manusia, ya, itu perempuan laki-laki disembelih, dikorbankan. Tapi itu semua sia-sia tanpa guna karena tidak mempunyai nilai penebusan. Nah, ini kemudian di Tiongkok atau di Indonesia, di perkampungan-perkampungan dusun atau desa yang masih banyak orang-orang Tionghoa, darah merah itu dikasih ambang dalam bentuk kertas merah, ambang pintu. Nah, dengan tiang pintunya, darah merah dianggap sebagai penolak bala atau pendatang rezeki, macam-macam. Itu salah kaprah, tetapi dihayatin sebagai memang harus demikian. Nah, pihak Islam datang lagi. Kurban amal juga menggunakan darah dalam bentuk yang lain, tidak menurut apa yang Tuhan YHWH itu syaratkan. Di sini darah kambing, darah lembu, sapi itu disembelih untuk dijadikan sedekahan. Semua persembahan kurban yang walau terkait dengan darah namun salah sasaran menurut Alkitab, ditujukan dari bawah ke atas kepada Allah melewati sedekahan horizontal. Hanya Kristus yang sebaliknya. Dialah yang dari atas, Yesus dari atas ke bawah mempersembahkan darahnya sendiri untuk penebusan dosa. Sekarang kita harus hati-hati, persembahan yang nyasar berakibat penyembahan yang salah, yang tidak sampai, yang bahkan dimurkai sama Tuhan. Seperti halnya dengan Kain yang dia lakukan sembarangan persembahannya terhadap YHWH. Darah yang tidak dipersaksikan oleh trio roh, air, dan darah di bumi adalah darah abal-abal untuk pendamaian dengan sejati di surga. Tidak bisa. Darah yang tidak dipersaksikan oleh trio kesatuan di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, bukanlah darah perjanjian yang penuh kuasa dalam menebus dosa manusia. Oleh karena itu Yesus bilang dalam perjamuan kudus yang kita selalu merayakannya, kita ulangin, inilah tubuhku. Tuhan Yesus bilang, inilah darahku. Itulah darah anak domba yang inkarnatif, the ultimate witness tentang Tuhan Tritunggal. Maka kita boleh kesimpulan, Tuhan unitarian yang hanya satu pribadi tanpa pluralitas, memang lah bisa menjadi hakim kita, ya. Tetapi dia pasti tidak bisa menyerahkan nyawanya kepada pribadi lain yang memang tiada lagi untuk dibangkitkan. Udah mati ya mati. Bila mati seorang diri, ya dia benar-benar mati sendirian. Sebaliknya, bila perwujudan Tuhan unitarian itu manifest presence, dia tak bisa mati dengan cucuran darahnya. Tidak bisa meninggalkan darahnya di bumi, apalagi membawanya sendiri ke tempat kudus. Itu lihat Ibrani 9:12 itu. Melainkan dia hanya akan menanggalkan tabir kemanusiaannya manifestatif itu untuk menghilang kembali ke surga tanpa bekas apapun juga. Seperti halnya yang sudah dilakukan manifestasi malaikat YHWH, YHWH sendiri dalam PL, itu semua tanpa meninggalkan apa-apa. Nggak mungkin ada darah yang bahkan dibawa sampai ke surga, Ibrani 9:12 itu. Sehingga sampailah kita kepada penutup, darah perjanjian Sang Anak untuk pengampunan dosa. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus ini, Ibrani 9:12 ini. Dengan membawa darahnya sendiri, masuk ke tempat kudus, ke surga. Luar biasa. Semoga ini memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.